Seluruh bacaan leksionari kita yang tadi kita dengarkan menegaskan perkara yang sama, yaitu bahwa kasih, khususnya kasih Kristiani, harus bersifat menggembalakan. Kalau kasih Kristiani tidak menggembalakan, ia belum bisa disebut sebagai kasih Kristiani. Dan itu mengingatkan kita kepada pemahaman populer tentang kasih. Apa itu kasih? Umumnya orang mendefinisikan kasih sebagai sebuah aksi memberi, berderma, kasihkan. Ya. Kita menyisihkan harta kita dan kita memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Kita berbagi milik dengan orang lain. Kita menyediakan tenaga untuk menolong orang lain. Kita mendengarkan curhat orang lain. Itu semua bentuk dari kasih. Kita mengampuni orang lain, itu pun juga bentuk dari kasih. Betul, itu kasih. Tapi baru koma, belum titik. Ada aspek lain yang juga harus hadir dalam kasih supaya kasih itu menjadi kasih yang menggembalakan. Bahwa kasih itu mestinya menuntun orang, menolong orang untuk tiba pada kemanusiaannya yang sejati. Bahwa dia bagian dari persekutuan dan dia harus berfungsi dalam persekutuan. Jika kita mengetahui seorang saudara bagian dari persekutuan kita, keluarga, gereja, masyarakat, ia berbuat kejahatan, tapi kita enggan untuk memberikan peringatan, atau kita menganggap ya tiap-tiap orang punya urusannya sendiri, saya punya urusannya sendiri, biarlah dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia sudah dewasa, dia seharusnya sudah tahu apa itu yang baik, yang buruk, apa yang benar, yang salah, apa yang tepat, apa yang tidak tepat. Kalau dia memilih berbuat jahat, itu pilihan dia dan dia berhadapan dengan hukum negara. Orang bisa saja membuat argumen itu, tapi argumen itu sayangnya membatalkan kasih Kristiani. Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita mengerti dan menghidupi kasih Kristiani karena kita mengaborsi aspek penggembalaan yang harus hadir dalam kasih agar dia disebut kasih Kristiani. Kisah awal kehidupan manusia juga mempersoalkan tentang kasih. Kakak beradik yang namanya Kain dan Habel lahir, tumbuh dari orang tua yang sama, mengenal Tuhan yang sama, menyembah dan mempraktekkan ritus penyembahan yang sama. Syah dan dua kakak beradik ini pergi untuk menyembah Tuhan. Mereka membuat mezbah dan masing-masing menyembahkan kerja profesional mereka. Yang satu petani mempersembahkan hasil bumi, yang satu peternak mempersembahkan ternaknya. Tapi dikatakan Tuhan menerima persembahan Habel dan tidak mengindahkan persembahan Kain. Kain iri pada Habel. Dia marah, kenapa persembahan saya ditolak oleh Tuhan. Lalu dia marah dan membunuh adiknya. Sebelum dia membunuh adiknya, Kain mungkin tolah-toleh dulu. Lihat kiri, lihat kanan, lihat ke belakang, gak ada orang, gak ada CCTV, aman saya dari segala tuntutan. Dia melakukan pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Tapi dia tidak tahu bahwa Tuhan tahu. Dekat pastori saya itu ada sebuah kompleks kos-kosan. Ini kompleks betul-betul banyak kamar di dalam kompleks itu. Dan karena ada banyak penghuninya, maka dibutuhkan lahan parkir yang cukup untuk tempat kendaraan, mobil atau sepeda motor dari para penghuninya. Tapi tidak ada satpam. Jadi rawan dengan pencurian. Sudah beberapa kali sepeda motor hilang di tempat parkir kos-kosan itu. Lalu sang pemilik kos-kosan punya ide yang cemerlang. Dia tahu bahwa kita ini
masyarakat yang beragama, masyarakat yang beriman. Lalu dia pasang spanduk besar di tepat berhadap-hadapan dengan pintu gerbang kos-kosan itu. Dia mengatakan bahwa Anda berada di bawah pengawasan CCTV. Dan di atas CCTV, Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Tuhanlah sang CCTV. Sayangnya Kain tidak membaca spanduk itu. Tuhan tahu bahwa dia membunuh Habel adiknya, lalu Tuhan tanya, di manakah Habel adikmu? Dan Anda ingat jawaban Kain, mana aku tahu, apakah aku penjaga adikku? Kain bertanya seperti itu, apakah aku penjaga adikku? Seluruh bacaan leksionari kita hari ini menjawab pertanyaan Kain, dan jawabannya normatif, tegas, ya, kita penjaga sesama kita. Kita menjaga kakak kita menjaga adik kita menjaga anak-anak kita juga menjaga orang tua kita menjaga siapapun yang Tuhan percayakan untuk mampir dalam kehidupan kita, kenal atau tidak kenal. Tapi bahwa kita hidup dalam persekutuan, keluarga, gereja, masyarakat, kita tidak bisa dibebaskan dari tugas untuk saling menjaga, saling mengawasi, saling memperingatkan dan menegur. Ya, kitalah para penjaga. Dalam konteks gereja, kita cuma punya satu gembala, namanya Yesus. Gereja tidak pernah membuka lowongan baru untuk gembala-gembala baru. Bahkan saya bukanlah sang gembala. Saya dan Anda sama, kita ini murid, kita ini domba. Tapi diberi kesempatan untuk belajar saling menggembalakan. Kita domba yang saling menggembalakan sesama domba. Kita murid yang saling mengajar sesama murid. Dan dalam konteks itu kita berusaha untuk menjadi teladan, walaupun kadang-kadang kita juga gagal. Dan itu fungsi orang lain untuk menegur kita supaya kita kembali berfungsi dalam persekutuan. Persis itulah kasih Kristiani. Kasih Kristiani bukan hanya soal ada sesuatu keluar dari diri saya, uang saya, harta saya, tenaga saya, pikiran saya, pengampunan saya untuk orang lain. Betul, itu kasih. Sesuatu yang membuat saya, menuntut saya untuk mengeluarkan sesuatu dari diri saya dan menyerahkannya, menghadiahkannya untuk orang lain. Tapi sekali lagi itu baru koma. Di belakang koma adalah kasih juga mendorong dan menolong orang lain untuk berfungsi dalam kapasitasnya yang azali sebagai anggota persekutuan. Memulihkan dia sebagai domba yang seharusnya ikut menggembalakan diri kita dan sesamanya, selain tentu dirinya sendiri. Menolong dan menggembalakan siapapun. Tapi jika fungsi itu absen, oleh karena kejahatan yang dia lakukan, tugas kita semua untuk mengingatkan dia bahwa kualitasmu bukan yang kayak gini. Kamu sebenarnya memberikan yang jelek untuk dirimu sendiri, dan akhirnya karena kamu memberikan yang jelek untuk dirimu sendiri, kamu memberikan yang jelek bagi orang lain. Kalau kamu tidak bisa mengasihi dirimu sendiri, kamu juga nggak bisa mengasihi orang lain. Hukumnya seperti itu toh. Kasihilah sesamamu manusia, terus kita bertanya, standarnya apa? Ukurannya apa? Lalu Tuhan kasih standar atau ukuran, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang fasik, orang jahat, pertama-tama melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya mereka perlu ditolong. Jika kita menganggap setiap orang punya bisnis masing-masing, urusan masing-masing, kita membiarkan para pelaku kejahatan menjadi korban pertama dari kejahatannya sebelum mereka menciptakan korban kedua, yaitu orang lain. Padahal kasih Kristiani haruslah menolong para korban. Dan jika korban pertama dari setiap pelaku kejahatan adalah dirinya sendiri, tak ada satupun yang tidak layak untuk ditolong. Tapi menjadi persoalan jika orang-orang baik diam, memilih untuk udahlah, enggak usah,
ngeriwii masalah orang lain. Dia sudah dewasa dan biarlah dia belajar bertanggung jawab atas kejahatannya. Dia nanti juga akan kena sanksi dari masyarakat atau dari hukum positif. Tapi Anda hidup bersama dengan orang itu. Anda dan saya tidak bisa memalingkan diri dari fakta bahwa kejahatan sedang terjadi di depan mata. Dan apa yang engkau lakukan sebagai respon tanggapanmu terhadap yang jahat? Dari kitab Nabi Yehezkiel misalnya, kita membaca bahwa Allah menghendaki pertobatan dan bukan kematian orang fasik. Bahkan terhadap para pelaku kejahatan, Tuhan masih ingin menyelamatkan mereka. Karena yang dilawan Tuhan adalah kejahatannya, bukan orangnya. Semua kejahatan harus dilawan. Tapi semua pelaku kejahatan layak untuk diselamatkan. Itu rumusan yang penting. Gereja melawan kejahatan. Gereja menolak kejahatan. Tapi gereja harus menerima para pelaku kejahatan dan menyelamatkan, mendoakan, dan memperingatkan mereka jauh-jauh hari sebelum mereka kemudian terpuruk terlalu jauh dalam kejahatannya. Allah bahkan mengatakan, jika seorang saudaramu mati akibat kefasikannya, tapi tanpa pernah ia mendapatkan teguran darimu, maka saudaramu itu pasti mati, namun aku akan menuntut pertanggungan jawab darimu, karena engkau tidak menegur dia, engkau tidak memperingatkan dia. Rasul Paulus malah mengalimatkannya dengan logika yang sangat menarik. Kepada jemaat di Roma, pasal 13 ayat yang pertama, dia membuat kalimat seperti ini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ini kalimat buruk bagi kita yang selesai ibadah ini berencana mau datang ke saudara, mau minta utangan. Waduh, batal ya. Gak ada uang, mau ngutang kakak, tapi baru saja baca leksionari, jangan berhutang. Nyesel datang ke gereja hari ini. Orang tadi ngutang, dilarang berhutang. Apa itu maksudnya? Bahwa kita tidak boleh ngutang sama sekali, termasuk ke lembaga-lembaga finansial. Apa itu maksudnya? Menurut saya tidak. Kita mesti cari tahu maksudnya Paulus dengan saling mengasihi itu apa? Karena dia mempertentangkan antara berhutang dengan kasih. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Apa hubungannya antara berhutang dan mengasihi? Malah kalau saya memberikan piutang, itu kan bentuk saya kasih sama orang yang minta utangan sama saya kan. Tapi kalau tidak ada yang ngutang sama saya kan tidak bisa mengasihi mereka. Saya kan banyak duitnya. Saya mengasihi dengan memberi dana pinjaman atau dana hibah. Kalau berhutang diperlawankan dengan kasih, lalu apa itu kasih? Kita pergi ke ayat 10. Di situ Paulus mengatakan kasih tidak berbuat jahat kepada atau terhadap sesama manusia. Nah, itu definisi Paulus tentang kasih. Kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia. Kalau kasih tidak berbuat jahat, maka berhutang dapat dipahami sebagai tindakan untuk berbuat jahat. Kalau saya berbuat jahat kepada sesama manusia, saya berhutang sama dia. Jadi kejahatan adalah sebuah hutang. Kalau dikatakan jangan berhutang, maka artinya jangan berbuat jahat. Rumusan ini menjadi lebih jelas kalau kita menaikkan doa Bapa Kami dalam versi King James. Kalau dalam bahasa Indonesia memang agak kurang jelas. Dalam doa Bapa Kami itu ada dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami.
Tapi kalau dalam versi bahasa Inggris, forgive us our debts as we forgive our debtors. Forgive us our debts. Apa itu debts? Hutang. Tapi yang dimaksudkan sini adalah kesalahan, kejahatan. Jadi kejahatan, kesalahan adalah sebuah hutang. Itu maksudnya, jangan berhutang apa-apa pada siapapun, melainkan saling mengasihi. Jangan berbuat jahat kepada siapapun. Itulah bentuk kasih. Dan kalau kasih dihubungkan dengan soal menegur, mengingatkan dalam rangka memulihkan orang, merehabilitasi orang. Sekarang kita jadi paham. Kalau seorang saudara berbuat jahat, tapi kita emoh, kita enggan, kita malas, atau kita tidak peduli untuk menegurnya, kita memilih untuk diam, hal Anda diam itu menunjukkan bahwa Anda berhutang kepada saudaramu yang berbuat jahat dan kemudian binasa karena kejahatannya. Kita berhutang karena kita diam. Ternyata peribahasa diam itu emas tidak selalu juga benar. Diam tidak selalu adalah emas. Karena engkau diam, saudaramu binasa. Dan karena saudaramu binasa, engkau berhutang kepadanya dan Tuhan menuntut engkau untuk bertanggung jawab atas hutangmu itu. Sampai sejauh itu tanggung jawab kasih Kristiani. Kita harus menggembalakan orang lain. Menolak menggembalakan orang lain menunjukkan bahwa kita tidak ngerti apa-apa tentang kasih. Dalam Injil Matius, Tuhan menunjukkan kepada kita prosedur dalam melayankan penggembalaan. Tegurlah saudaramu di bawah 4 mata. Artinya penggembalaan itu tidak sama dengan menghakimi atau mempermalukan. Penggembalaan berusaha untuk memulihkan orang sebisa mungkin tanpa melibatkan banyak orang. Sebisa mungkin itu menjadi urusan privat dulu, bukan menjadi urusan publik. Dalam rangka untuk mempertahankan martabat setiap orang, bahwa mereka yang berbuat jahat punya hak untuk tetap bermartabat. Karena itu para polisi atau penegak hukum dilarang untuk menegakkan hukum sambil melecehkan martabat para pelanggar hukum. Yang harus dihukum adalah kejahatannya, tapi bukan martabatnya sebagai manusia. Dia harus dibela, dia punya hak untuk dibela. Dan kalau dia tidak mampu membayar seorang pembela, negara yang harus menghadirkan dan membayar pembela tersebut. Kenapa kok negara mau pakai pajak yang Anda dan saya bayarkan untuk menyewa seorang pengacara yang membela seorang pelanggar hukum? Sebab negara menghormati martabat manusia. Dengan kita membayar pajak, saya bukan orang pajak, jangan khawatir. Dan saya tidak dibayar untuk ngomong ini oleh Dinas Perpajakan. Tapi membayar pajak adalah upaya kita untuk menjaga komunitas, menjaga persekutuan, dan termasuk merehabilitasi, merestorasi, memulihkan para pelaku kejahatan yang merusak persekutuan di tengah-tengah masyarakat. Dengan uang yang kita kumpulkan, kita menolong para pelaku kejahatan untuk mengalami rehabilitasi itu. Selain tentu saja bahwa uang itu kemudian dipakai untuk membangun fasilitas publik dan semacamnya. Anda lihat bahwa keadilan ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh para korban. Pelaku kejahatan pun juga memerlukan keadilan, memerlukan pembelaan. Bahkan dalam cerita Kain, jelas Kain sudah membunuh Habel, jelas Kain layak untuk dihukum. Tapi bahkan kepada pembunuh pertama dalam sejarah manusia itu pun Tuhan melakukan perlindungan. Tuhan menciptakan sebuah tanda di dahi Kain, sehingga setiap orang yang melihat tanda itu tidak akan membunuh Kain untuk melakukan pembalasan terhadap Kain. Lihatlah bahwa Allah Sang Kasih itu pun juga adalah Allah yang adil. Adil bagi semua orang
termasuk bagi mereka yang tak adil terhadap sesamanya. Penggembalaan gereja pun juga harus adil. Gereja tidak boleh menolak penggembalaan. Tapi ketika gereja melainkan penggembalaan, pastikan bahwa mereka yang kita gembalakan tidak dipermalukan. Martabatnya tetap dipertahankan, dan karena itu tegurlah dia di bawah 4 mata. Tapi kalau sudah ditegur di bawah 4 mata, sek ngeyel dan pecicilan, bawalah 2 atau 3 orang supaya berdasarkan kesaksian mereka, masalah ini tidak lagi dipersangsikan. Artinya, ya wis ketok, sudah jelas kamu berbuat salah, ora usah ngeyel, ada saksinya ini, kok masih ngeyel lagi. Keadilan dan kebenaran tetap harus dikejar untuk memberi hak dan memulihkan hak para korban, sambil mempertahankan martabat pelaku kejahatan. Tapi jangan kemudian atas dalih hak pelaku kejahatan, lalu kemudian mereka dibenarkan untuk mengklaim dan membuat alibi, saya tidak bersalah. Enggak bisa. Kebenaran harus dikejar sampai pelaku itu mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Jika sudah dipanggil para saksi dan mereka tetap ngeyel, bawalah kasus itu kepada jemaat. Dan ketika jemaat sudah menegur, masih ngeyel lagi, diekskomunikasi. Nah, gereja Katolik masih memberlakukan ekskomunikasi. Dulu gereja Protestan juga melayankan ekskomunikasi. Bahkan saya masih pernah hidup di zaman ketika gereja melayankan disiplin gerejawi. Saya pernah hadir dalam sebuah kebaktian minggu, seorang anggota jemaat diminta untuk berdiri depan, mengaku dosa di hadapan umat. Lalu kemudian pendeta melayankan absolusi, pengampunan dosa terhadap yang bersangkutan. Tapi semua jemaat tahu apa kasusnya. Sekarang kan sudah tidak lagi seperti itu. Menurut saya memang sebaiknya begitu. Untuk mempertahankan martabat. Tapi tetap saja orang harus bertanggung jawab dan dituntut untuk mengakui kesalahannya dan bertobat. Berdiam diri adalah kejahatan orang-orang baik. Pada tahun 60-an, Amerika Serikat berada dalam eskalasi kejahatan rasial. Orang kulit hitam dianggap warga negara kelas 2. Mereka dilarang pergi ke gereja orang kulit putih, dilarang bersekolah di sekolah orang kulit putih, dilarang untuk naik bis untuk orang kulit putih. Kalau naik bis harus duduk di belakang, yang bagian depan untuk orang kulit putih. Padahal mereka bayar pajak juga. Mereka lahir dan menjadi warga negara dari sebuah negara yang ternyata diskriminatif. Maka muncullah seorang yang bernama Martin Luther King Jr., seorang pendeta gereja Baptis. Dan dia hidup di Alabama yang kebijakan gubernurnya sangat rasial, sangat diskriminatif terhadap orang kulit hitam. Martin Luther King Jr. itu kemudian menggalang aksi demonstrasi berjilid-jilid, ya, tapi demonstrasi yang berbeda dengan yang 212 itu. Lain, walaupun berjilid-jilid. Dan akibat aksi demonstrasi dia menggalang sikap kritis masyarakat, dia dipenjara. Di dalam penjara Birmingham, Martin Luther King Jr. menulis sepucuk surat untuk jemaatnya dan juga untuk dibaca oleh masyarakat. Itu sebuah surat terbuka bagi siapapun. Dan dalam surat itu Martin Luther King Jr. menyampaikan kekecewaannya kepada para kolega pendeta. Para pendeta ini orang-orang baik. Martin Luther King Jr. mengenal mereka. Mereka tidak melakukan kejahatan, mereka mengasihi orang-orang kulit hitam. Ada pendeta yang kulit putih, ada juga pendeta kulit hitam. Tapi Martin Luther King Jr. kecewa dengan mereka. Bukan karena mereka ikut mendiskriminasi sesamanya, bukan.
Khotbah mereka juga khotbah tentang kasih dan mengundang jemaat untuk meninggalkan sikap rasial. Kalau begitu apa masalah dari para pendeta ini kalau mereka tidak pelaku kejahatan dan tidak mendukung kebijakan rasial dan diskriminasi dari Gubernur Alabama? Karena mereka menyuruh Martin Luther King Jr. untuk diam. Mereka datang kepada Martin Luther King dan kemudian mengatakan, nggak usah bikin demonstrasi. Kamu merepotkan banyak orang, merepotkan jemaat. Coba lihat, yang ditangkap bukan cuma kamu. Para pengikutmu ini juga banyak yang ditangkap dan mereka tidak bekerja. Terus siapa yang cari nafkah untuk istrinya, untuk anak-anaknya? Tindakan kamu ini mendatangkan masalah buat kita. Mbok kamu tahu diri bahwa kita ini kecil, kita minoritas. Mari kita berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan mengubah Amerika Serikat. Tapi jangan dengan cara-cara menyelenggarakan demonstrasi yang mengganggu stabilitas dan keamanan publik. Bukan hanya yang marah itu pemerintah, tapi juga masyarakat tidak simpati dengan perjuangan kita. Nah, untuk para pendeta yang baik dan saleh ini, Martin Luther King menulis sebuah surat dan dalam suratnya ada sebuah kalimat yang dikutip oleh banyak orang hingga hari ini. Dia menulis begini, tragedi terbesar bukanlah oleh karena orang-orang jahat melakukan kejahatan, tapi karena orang-orang baik memilih diam atas kejahatan itu. Tragedi terbesar diciptakan justru oleh orang baik yang memilih untuk diam. Kasih Kristiani hanya bisa sungguh-sungguh Kristiani karena dia menggembalakan, karena dia peduli dan dia mengambil resiko untuk berbicara, menegur sesamanya. Tapi sekali lagi, bukan untuk menghakimi, tapi memulihkan, merestorasi, merehabilitasi, menaikkan kelas si pelaku kejahatan, dan membuatnya berfungsi sebagai selayaknya dan semestinya anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Satu doa kita, saudara.